أنفسنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan hidupnya, kesehatannya, kesempatannya kepada kita semua untuk sampai di tempat ini berkumpul dalam rangka selama beribadah. Dalam artian di samping sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan sebagian tugas yang dibebankan pimpinan kepada kita semua. Alhamdulillah telah terlaksana. Yang kedua, mari kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ibu dulu di sini bukan berarti saya lebih tahu dan saya lebih pintar. Kalau di luar ini adalah panranduang orang Makassar bilang, atau amanat orang Makassar bilang kalau di luar. Tapi kalau di sini saya anggap ini adalah perintah. Dalam artian dikasih perintah, dibawa amanat untuk menyampaikan sesuatu sebatas 5-7 menit. Jadi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan pada saat ini, saya berpatokan di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia ini illa liya'budun, tidak lain hanya untuk menyembah. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak-bapak dengan Ibu sudah tahu ini. Cuma saya mengulangi, dan saya garis bawahi, kita semua ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan hanya untuk menyembah. Apakah sesembahan itu hanya sebidang atau sebatas salat saja, atau sebatas puasa saja, atau sebatas zakat saja, atau sebatas umrah atau ibadah haji saja? Tidak, Ibu sekalian. Jangan sampai dalam pemikiran salat saya sudah bagus, haji saya sudah pernah, sakit saya normal, yang lainnya normal, tapi sesembahan yang kecil-kecil kita langgar, yang besar bisa gugur. Saya sering ngomong di luar, Bu, Pak, jarang kita di jalan dijatuhkan oleh batu yang besar. Jadi kalau kita di jalan berkendaraan, mau dia naik mobil, mau dia naik motor, belum pernah kedengaran bahwa batu segede rumah ronda yang menjatuhkan orang naik motor di jalan, belum pernah. Mana yang sering kedengaran, si A jatuh terpeleset oleh batu yang kecil-kecil. Dalam artian dalam menjalani hidup ini, terutama dalam diri kita sendiri dan keluarga kita, jangan sampai hal-hal yang kecil kita anggap sepele. Contoh, terkadang, maaf Ibu, terkadang ibu-ibu kurang menyadari dan melepaskan. Andaikan bicara kasarnya, kalau bahasa Indonesia garis lurusnya, seandainya tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita sembah adalah ibu. Kembali lagi, seandainya Allah Subhanahu wa taala dan ibu juga tidak ada, maka bagi yang sudah berkeluarga yang dia sembah adalah suami. Dalam artian surga kita di bawah telapak kaki ibu bagi kita semua, tapi bagi yang berkeluarga, surga kita adalah di bawah ridho suami. Jadi saya ulangi, Bu, surga kita di bawah ridho suami. Terkadang kita anggap enteng, suara kita lebih besar daripada suami, ngomongan kita lebih besar daripada suami. Padahal kita disuruh mencontoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah dalam sejarah sering saya dengar, sering saya kutip dari orang-orang yang pintar,
Nabi jika pulang dari dakwah, pulang dari beribadah, pulang ke rumahnya Hadijah, tidak terbuka, dia tidur di luar pintu. Kalau kita mah kadang kaki yang jadi tangan pembuka pintu, berarti tidak mencontoh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tidak salah kita sudah hari ke-20 puasa Ramadan. Berarti kita sudah masuk ke hari 20. Kalau garis besarnya normalnya apa, cukupnya puasa tak? Kalau normal sholat tak? Cukupnya sholat tak? Kalau normal puasa tak? Nah, terus dibalik ketiga kalinya. Normalnya puasa dan sholat tak selama Ramadan ini. Kalau normal juga tarawih tak? Nah, terus normalnya tarawih tak? Kalau keduanya ini normal selama bulan Ramadan. Sekali setahun Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita berpuasa, maka kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena alam, kalau bahasa dakwahnya, alam saat ini kita ada di alam Ramadan. Kalau kita mau ambil perumpamaan, di alamnya ibu-ibu. Ibu-ibu kan ada alam rahimnya, alam hamilnya ibu-ibu. Ini sebagai gambaran saja Pak Bu. Ada alam hamilnya. Ibu-ibu itu hamil, kita masuk di alam hamilnya itu mama kita sebelumnya, kita dikasih masuk. Yang kasih masuk ya bapak kita atas izin Allah. Kita dikasih masuk. Di alam Ramadan ini, begitu sampai Ramadan, kita sendiri yang masuk. Saya ulangi kembali. Di alam Ramadan ini, begitu Ramadan masuk, tiba kita yang masuk di alam Ramadan ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya begini. Kalau sudah terlanjur saya kasih masuk kamu di rahim ibumu, jangan keluar dulu kalau bukan saya yang kasih keluar kamu. Ah, kita kembali ke alam Ramadan. Kalau kamu sudah masuk di alam Ramadan, jangan keluar sebelum tiba saatnya keluar. Walitukmilul iddah. Kalau kita sudah masuk, kita tinggal menunggu waktunya kapan keluar. Saya tanya ibu-ibu, mau maaf ibu, kalau alam rahim di dalam kandungan orang mengandung keluar tidak sampai 9 bulan, baru 6 bulan, baru 5 bulan, 4 bulan, apa namanya ibu? Prematur. Kalau kita keluar belum harusnya keluar, macam keluar 8 bulan, baru sampai 9 bulan, apa namanya? Keguguran. Keguguran. Nah, terus kalau tiba saatnya 9 keluar, itu keluar berarti tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan. Ah, kita kembali ke alam Ramadan. Di alam Ramadan ini kita kan sudah masuk. Sekarang kita sudah dulu, sudah ada di dalam alam Ramadan. Kalau bukan saatnya selesainya Ramadan itu keluar, berarti kita gugur. Jadi, kalau dibandingkan dengan alam kandungan tadi. Kalau kita keluar artinya macam puasa kita keluar dari puasa pada bulan ini, berarti itu kita gugur. Kita gugur. Itu kita gugur di luar halangan. Itu artinya kita gugur. Jadi begitu kita masuk dalam puasa ini, kalau kita keluar, kita gugur. Sama di tarawih. Tarawih awal sampai malam 11 sebentar. Di malam 13-14 kita keluar, itu pun berarti kita gugur. Jadi biasa bilang nih orang pintar, lebih baik kita tidak dapat berkahnya Ramadan ini di dalam bulan Ramadan. Yang penting kita dapat berkahnya Ramadan di luar Ramadan. Saya ulangi. Orang pintar biasa ngomong, Pak, Ibu, lebih bagus kita tidak dapat berkahnya Ramadan di bulan Ramadan ini daripada kita tidak dapat berkahnya Ramadan di luar Ramadan. Kebalikannya, lebih beruntung kita Ibu Pak, sekalipun kita tidak mendapat berkahnya Ramadan di bulan Ramadan ini, tapi kita mendapatkan berkahnya Ramadan di luar Ramadan.
Artinya, kalau kita sebagai betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap waktu, setiap saat kita mendapatkan berkahnya Ramadan di luar Ramadan. Tapi kalau kita hanya hamba Ramadan, kita hanya aktif tadarus di Ramadan, aktif salat-salat sunnah di Ramadan, aktif perbuatan lain yang dianggap beramal mendapat pahala di Ramadan. Itu berarti pada saat kita tidak kerjakan di luar Ramadan, berarti kita tidak mendapat berkahnya Ramadan. Berarti kita hanya terbawa sebagai hamba Ramadan. Jadi marilah saya mengajak sebagai pribadi, marilah kita sama-sama betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa, ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholata li dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, senantiasalah kita mendirikan salat untuk mengingat Allah. Jadi mengingat, kalau penjelasannya di kita semua ini, kita sudah paham. Cuma garis bawahnya, kalau yang namanya aqimis sholata li dzikrillah, senantiasa kita keluar masuk musalla, senantiasa kita keluar masuk masjid. Tapi kita selain disujud itu dengan ruku, ngomongan kita belum teratur, pendengaran kita belum teratur, penglihatan kita belum teratur, itu berarti belum sepenuhnya zikrullah, belum sepenuhnya mengingat Allah. Terus yang terakhir, di dalam menjalankan ibadah puasa ini, banyak hal-hal yang kita tidak tahu bahwa ini membatalkan puasa, ini memakruhkan puasa. Tapi semua ini bapak-bapak dengan ibu-ibu sudah memahaminya. Saya hanya bisa mengajak, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan 1 bulan ini, saya ulangi, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan, artinya masih sempat kita dalam bulan Ramadan ini, marilah kita berbuat sebanyak-banyaknya. Saya sering ngomong sama bapak-bapak di musala, itu guru saya, istilahnya guru saya, orang tua saya selalu berpesan. Nak, ini orang tua saya berpesan selalu begini. Nak, kalau kita cerita akhirat, kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Ya, saya ulangi Pak Ibu, ini orang tua saya berpesan begini. Nak, kalau kita cerita masalah akhirat, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dalam artian rugi dong Pak kita kalau waktunya duhur kita tidak ambil sebelum dan sesudahnya. Rugilah kita ke salat maghrib kalau kita tidak ambil sebelum maghrib. Kata guru saya lanjutannya, jangan kamu tunggu yang jauh kalau ada yang dekat. Saya ulangi Pak Ibu, jangan kau tunggu yang jauh kalau ada yang dekat. Dalam artian, sebentar ini subuh. Begitu kita selesai makan sahur, kita berniat mau ke masjid salat subuh. Kita cepat ke masjid menunggu azan. Sampai di sana, kenapa kita tunggu subuhnya? Nah itu masih jauh. Nah ada dekat. Yang dekat itu salat tahiyatul masjid. Sesudahnya itu salat sunnahnya subuh, baru masuk subuh. Jadi Nabi bilang guruku, kenapa kau tunggu yang jauh? Nah ada yang dekat. Itu yang pertama dari kesimpulan ini. Terus yang kedua, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, semuanya serba teratur dan serba perintah. Sama juga dalam agama. Sering kita baca setiap saat kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perintahnya Allah. Arti Makassarnya, saya arti Makassar dulu. Arti Makassarnya, ikat tegi karai kusomba, ikat tetoji kupapalat turungi. Hanya kepada Allah saya menyembah, dan hanya kepada Allah lah saya minta tolong. Artinya kita menyembah dulu, baru minta tolong. Kita menyembah dulu, baru minta tolong. Kita kerja dulu, baru tunggu hasil. Ya, saya ulangi,
menyembah dulu, baru minta tolong. Jadi kalau dilepaskan ke kebiasaan hari-hari, ya kerja dulu, baru tunggu hasil. Jadi kalau kita kerja, kalau kita menyembah sebaik-baiknya. Saya ulangi Pak, kita menyembah sebaik-baiknya. Sama tadi kalau cerita akhirat, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kembali ke dunia. Kata guru saya, kata orang tua saya, kalau kita cerita masalah dunia, cari sebanyak-banyaknya. Itu kata guru saya Pak, Ibu. Kalau cerita masalah dunia, cari sebanyak-banyaknya katanya. Cari sebanyak-banyaknya. Tapi cerita masalah akhirat, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Nah, terus lari 7 menit. 15 menit. Lanjut. Jadi begitu Pak Ibu. Jadi saya hanya sebatas mengajak, kalaupun sehari-harian kita ini bapak-bapak sering bercanda, bergurau, jangan diambil hati. Makanya saya terkadang juga takut ngomongannya bapak. Kalau orang duduk sendiri-sendiri harus dicurigai. Ingin karena ada bapak di dekat saya sendiri duduk kan. Kata saya hindari bakul hairan aulia semua. Saya hindari jangan sampai saya ada teman ngomong haho, dan saya nyambung berarti sama dengan mereka. Jadi saya berusaha sendiri untuk menghindari itu. Kalau pun ada kumpul-kumpul ya ikut kumpul-kumpul, tapi kalau hanya bicara ini itu ya itu yang saya hindari. Karena saya tahu bakul hairan aulia semua. Apabila engkau akan ngomong yang tidak berguna, aulia semua lebih diam. Jadi kalau tidak ke masjid, tidak ke musalah, dulu sendiri. Jadi itu. Nah, terus selanjutnya kita kembali tadi ke masalah dunia. Jadi kalau kata guru saya tadi itu kalau cerita masalah dunia mencari sebanyak-banyaknya. Artinya Pak Ibu untuk menceritakan dunia mencari sebanyak-banyak. Masuk Bu. Jadi begitu. Jadi untuk menghindari segala hal yang kita tidak inginkan, marilah kita sama-sama menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Tidak usahlah kita saling tidak usah. Karena terkadang Pak Ibu kita tidak sadar. Anu salah. Ini begini salah. Tidak usahlah kita menyalahkan orang lain, karena sesungguhnya dari sekarang sampai ke hari akhirat bukanlah kita yang akan menilai mereka. Bukan kita yang akan memeriksa mereka. Kata itu dari persatuan jadi kita berbuat saja, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai. Mohon maaf lahir dan batin. Fattaqullaha masata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.